Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian, menjawab salam itu hukumnya wajib dalam nas Quran, di mana Allah berfirman, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Shadaqallahul adzim. Ini perintah Allah kepada kita umat muslim untuk dibedakan dari umat yang lain, yaitu menyebarkan salam dalam kehidupan sebagai rahmatan lil alamin. Amin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, para habaib dan para alim ulama yang saya muliakan, Bapak Pangdam Brawijaya yang diwakili, yang saya hormati dan saya cintai. Demikian juga Bapak Bupati dan para musbida, musbika yang saya hormati, para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah bahwa dengan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya di tengah-tengah kesibukan pembangunan, kita masih mau menyempatkan diri kita untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi yang merupakan kata-kata Rasul. Katakanlah, jika kau benar-benar mencintai Allah, ikutilah petunjuk-petunjukku. Dan Allah akan mencintaimu. Dan Allah akan mengampuni. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menunjukkan bahwa kita akan mengikuti jejak dan langkah Rasul dalam sisa hidup kita ini secara penuh dan tidak separuh-separuh. Saya juga mengucapkan perasaan yang sedih di mana pada Maulid kali ini kita sudah kehilangan Al-Habib Husain Al-Habsyi. Sebaratnya kita kehilangan sebuah bintang yang bersinar yang menunjukkan arah perjalanan kita. Karena beliau merupakan pewaris dari Rasul yang selalu istiqomah, tegak menyatakan sidqan wa adlan, menyatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kehidupannya, baik sebagai politisi, sebagai ulama, dan sebagai pendidik kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh Al-Habib Husain Al-Habsyi bisa kita teruskan terus sebagai salah satu sumbangan kita bagi negara dan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam peringatan Maulid Nabi ini saya ingin sedikit menyentuh kisah terakhir sebelum Rasul wafat, yaitu pada hari terakhir di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah. Saat itu pagi hari di Masjid Nabawi, para jamaah, para sahabat Rasul telah berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Ditunggu, Rasul tidak muncul dari pintu. Karena pintu rumah Nabi dengan masjid itu hanya dihalangi oleh sebuah. Tapi Rasul tidak melangkah dari pintu itu. Beliau dengan kondisi yang sudah sakit, dengan keringat di wajahnya karena beliau sakit demam panas. Beliau tersenyum melihat para sahabat dan pengikut muslim tegak berdiri di Masjid Nabawi, siap untuk melaksanakan sholat. Menyembah Allah yang Maha Esa. Allahu Ahad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Rasul menutup pintunya kembali dan masuk kembali ke rumah.
Salat dilanjutkan oleh para sahabat dan para muslimin. Rasul tidak memimpin salat hari itu. Hari itu juga Rasul wafat. Setelah selesai salat, para sahabat kemudian berkunjung ke rumah Nabi. Beliau menanyakan, apa yang menyebabkan engkau tersenyum dalam keadaan sakit separah ini ya Rasulullah? Rasul masih terus tersenyum dalam keadaan sakit menjawab, aku tersenyum karena aku telah menyelesaikan tugas-tugasku sebagai Nabi, yaitu membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalian dulu adalah penyembah berhala. Kalian dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalian dulu melakukan segala perbuatan-perbuatan keji dalam kehidupan kalian. Membunuh anak-anak perempuan kalian dan sebagainya. Tapi sekarang kalian semua telah tegak menghancurkan berhala-berhala kalian. Berdiri tegak, mensucikan diri untuk menghadap Allahu Ahad, Allah yang Maha Besar. Ini adalah satu kepuasan dalam batin saya. Alangkah gembiranya Rasulullah sekiranya beliau saat ini hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau melihat desa-desa di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia umumnya. Dari desa sampai ke ibu kota. Berjuta-juta, hampir 200 juta orang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ishhadu bi annana muslimin, mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Ini adalah satu hasil dakwah dari Nabi yang menyebabkan kita berkumpul pada hari ini. Karena beliaulah kita sekarang mengenal Allah. Karena beliaulah kita sekarang menyembah Allah yang esa. Terbebas dari segala berhala-berhala. Merupakan Tuhan-Tuhan palsu yang telah menipu manusia berjuta-juta tahun di atas bumi ini. Alhamdulillah. Namun, dalam peringatan ini kalau kita lihat, dakwah Nabi dapat dibagi dalam dua garis besar utama. Pertama, dalam 12 tahun pertama, Rasul memfokuskan dakwahnya kepada menancapkan akidah, menancapkan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini Rasul berhasil. Setelah ini, tahap berikutnya, Rasul menyingkirkan segala pola kehidupan jahiliyah dari kota Mekah, dari Jazirah Arab, sampai ke Eropa, dan sampai ke negeri kita. Ada dua tahap. Tahap yang pertama ini, alhamdulillah sekarang 1 miliar manusia telah menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahap kedua, Rasul telah dalam 22 tahun menyelesaikan dari barat ke timur, utara ke selatan. Tapi sekarang dalam proses waktu, penyakit jahiliyah modern ini telah kambuh kembali. Fenomena-fenomena yang tampak di mana-mana di dunia Islam menunjukkan bahwa dakwah yang kedua, yaitu menanamkan syariah agama secara penuh, masih memerlukan kita sekalian. Merupakan kewajiban kita sekalian untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang memperingati maulid nabinya, maka kewajiban kita adalah meneruskan jejak-jejak dan langkah Rasulullah, menyingkirkan segala kebiadaban dalam kehidupan manusia di atas bumi ini, termasuk di negeri kita sendiri. Para hadirin, kita tahu bahwa kita sekarang sedang memasuki tahap PJPT 2, dan ini adalah tahap yang tersulit dari pembangunan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada saat ini telah membuktikan sebagai pusat terbesar umat Islam dunia telah mampu tegak di atas dunia. 30 tahun negara kita aman dan damai. Merupakan negara yang paling aman di atas bumi ini. Ini satu keberhasilan sebagai satu bangsa yang besar di bumi. Kalau kita lihat peta bumi di seluruh dunia, terjadi perang, pembunuhan, teror yang tidak ada akhirnya. Tapi justru di negeri kita hidup aman dan damai dalam 30 tahun terakhir ini. Ini merupakan rahmat Allah yang perlu kita jaga dan kita syukuri. Setelah itu kita bagaimana berusaha agar rahmat Allah ini terus bertambah demi masa depan bangsa dan negara kita ini. Ini hal yang penting saya garis bawahi. Yaitu
bahwa dalam PJPT 2 ini pemerintah ingin meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dan manusia Indonesia berarti mayoritas adalah Muslim Indonesia. Berhasil tidaknya, pembangunan ini akan memberikan citra tentang kondisi Muslim di dunia. Dan negara kita harus mampu tampil sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah contoh manusia yang terbaik yang aku keluarkan di atas bumi, yaitu yang selalu menyeru kepada perbuatan baik dan melarang segala kemungkaran. Para hadirin muslimin dan muslimat yang saya cintai, untuk inilah saya ingin mengingatkan diri kita dan saudara-saudara sekalian bahwa agama Islam dan tugas kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sholat, wirid dan witir setiap saat, karena itu memang merupakan bagian dari ibadah kita. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu saya garis bawahi, bahwa Islam memerintahkan kita untuk menciptakan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sidqan wa adlan, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul telah menegakkan di dalam masa hidupnya, membebaskan masyarakat Arab dari segala bentuk jahiliyah. Kita melihat contohnya pemberantasan pelacuran di Mekah. Tidak dengan kekerasan Rasul memberantas pelacuran, tetapi dengan mau'idhah hasanah, dengan penuh kebijaksanaan Rasul menyelesaikan begitu. Ayat dari Allah turun, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati perzinaan, karena itu perbuatan keji. Maka Rasul mulai menyampaikan larangan ini ke dalam masyarakat jahiliyah Arab pada saat itu. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak lama pelacuran musnah. Kalau toh ada 1-2 merupakan hal-hal biasa yang tidak berarti. Suatu saat datang seorang pemuda kepada Rasul. Ya Rasulullah, pemuda ini berbisik-bisik pada Nabi supaya tidak didengar oleh orang lain. Ya Rasulullah, saya sudah biasa berzina ya Rasulullah. Bolehkah saya minta izin khusus dari engkau ya Rasulullah untuk terus melaksanakan zina? Rasulullah tidak marah. Rasulullah tersenyum. Dipegangnya dada anak muda ini. Hai anak muda, apa engkau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Engkau punya ibumu, punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah kamu punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Apakah engkau mau orang lain berzina dengan ibumu, dengan saudara perempuanmu? Ini cara Rasul, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sekarang kita tahu bahwa salah satu penyakit dari sumber daya manusia Indonesia adalah bahaya penyakit AIDS, yang sekarang oleh PBB telah dikampanyekan untuk diberantas dari seluruh dunia. Kalau kita ingin memberantas penyakit AIDS di negeri ini, maka salah satu hal, kita harus menyingkirkan segala bentuk pelacuran dari negeri ini. Karena penyakit AIDS ini berkembang di komplek-komplek pelacuran. Dan kita tidak ingin Indonesia menjadi pusat pelacur seperti apa yang kita lihat di Thailand. Ini perlu saya sampaikan karena salah satu hal Rasulullah telah menggariskan dalam hadisnya, az-zina yurithul faqr. Zina, perbuatan zina mewariskan kemiskinan bagi satu bangsa. Kita tahu bahwa kita masih punya 27 juta rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan untuk memberantasnya, kita masih butuh barokah dan rahmat dari Allah lagi. Setelah 30 tahun kita selamat, kita masih ingin nguruk barokah dari Allah, merebut barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, rizki ini. Nah, ini saya pikir perlu saya sampaikan terus terang. Ini merupakan keprihatinan para ulama pada saat ini. Pernah suatu hari saya didatangi tamu dari negara Cina, yaitu Ketua Majelis Ulama RRT, Haji Nu'man. Kebetulan hari itu saya dengan Kiai Misbah mengantar beliau ke Madura. Di atas mobil ada koran. Gambarnya mucikari, germo, dan pelacur sebanyak 9 orang di pengadilan RRT Beijing. Divonis oleh hakim hukuman mati. Saya tanya pada Nu'man, Haji Nu'man, apakah begini keras hukuman di RRT? Benar. Di negara kami
semua jenis prostitusi, pelacuran, pelakunya, germonya, kalau tertangkap diadili dan dihukum mati. Negara ini terus terang kita kenal sebagai negara komunis. 1,2 miliar penduduknya, 1,1 miliar belum beragama. Saya tidak menamakan itu komunis sekarang, tetapi belum beragama. Sekarang mereka terbuka. 100 juta sudah beragama dan 18 juta beragama Islam. Kita negara yang mayoritas Islam. Mari kita renungkan kembali kejadian di negeri kita ini. Sebab terus terang sekarang ini kampanye pemberantasan pelacuran di negeri ini sudah mulai digalakkan oleh pemerintah. Kita melihat kepolisian beberapa waktu yang lalu telah menangkap germo-germo di Jakarta dan di mana-mana. Kita melihat di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan telah diberantas, dilarang pelacuran. Demikian juga di Rembang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti di Kabupaten Pasuruan dan seterusnya. Dan akhirnya negeri kita bebas dari maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita membantu pemerintah yang memberi masukan-masukan. Ini kewajiban kita semua. Mulai lurah sampai Bapak Presiden. Mulai Komandan Kramil sampai Pangap. Wajib hukumnya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Kalau mereka sudah mengangkat dirinya sebagai seorang Muslim. Para hadirin yang mulia. Selanjutnya ada firman Allah yang ingin saya kutip. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati. Telah sempurna agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kita sekalian, tetapi dengan dua tiang utama yang harus kita jaga dan kita pelihara, yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan dalam diri kita, keluarga kita, bangsa kita, masyarakat dan bangsa kita. Karena itu menegakkan sidqan wa adlan ini juga merupakan kewajiban kita sekalian. Bukan hanya sholat dan dzikir, bukan hanya sholat dan menjadi pengikut tarekat, tetapi bagaimana kita menciptakan negeri ini menjadi negara yang adil dan makmur, agar terciptalah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang kemah ripah loh jinawi toto tentrem kertara harjo. Ini tugas kita sekalian. Kita semua akan pergi menghadap Allah. Kita akan mewariskan negara ini pada anak cucu kita. Kita ingin anak cucu kita hidup lebih enak, lebih bahagia, marem, ayam tentrem di negeri ini. Berjak Rasulullah dalam menegakkan keadilan, yaitu mendidik anak-anak kita sekecil mungkin untuk mengenal dan menghargai dan menghormati nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupannya. Karena ini yang menghancurkan seluruh sumber daya manusia. Para hadirin yang mulia, ada lagi satu hadis Rasul di mana Rasulullah bersabda, "Ad-dunya bustanun li khamsati asya." Dunia ini sebetulnya surga untuk kita. Negeri kita ini negara yang indah, negara yang sangat kaya. Hutan kita, minyak bumi kita, lautan kita. Tidak ada alasan kita untuk miskin di negeri ini. Terang-terangan aja. Kalau kita miskin berarti kita yang salah dalam manajemen. Kita yang harus koreksi diri kita. Karena itu kalau kita ingin ini, Rasulullah memberikan 5 aksioma dalam satu negara yang perlu ditegakkan dan didirikan. Pertama, al-ilmul ulama, yaitu adanya teknokrat, para alim ulama dari semua interdisipliner ilmu. Ilmu agama, ilmu umum, kedokteran, teknik. Insya Allah yang satu ini negeri kita sudah mampu. Kita sudah punya sarjana-sarjana dari segala ilmu untuk membangun kita dalam pelita 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam memasuki PJPT 2 ini, kita sudah punya sumber daya manusia yang akan memimpin pembangunan negeri ini secara fisik. Yang kedua, wal adlul umara. Kejujuran dan keadilan pemegang amanat yang memegang negeri. Ini terus terang masih perlu kita perjuangkan agar di hari-hari yang akan datang pemimpin-pemimpin kita, pemegang amanat dan kekuasaan kita lebih menghormati nilai-nilai keadilan dan kebenaran di dalam menyelenggarakan segala kewajibannya. Ini perlu doa kita sekalian agar dalam PJPT 2 ini segala yang dilarang Allah terjauh dari negeri kita. Dan yang ketiga adalah wa amanatut tujar, yaitu kejujuran para pengusaha, investor. Kita membutuhkan investor ke negeri kita ini untuk membangun negeri kita. Tetapi investor itu harus investor yang bermental baik, yang tidak menipu bank,
Seperti kasus Edi Tamsil yang kita lihat kemarin, di mana uang negara sebanyak 1,7 triliun telah ditipu. Ini semua tentu akan merugikan dana pembangunan negara yang kita cintai ini. Kemudian juga para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik, ini juga perlu untuk mendapatkan amanat dari Allah dan Rasul. Karena pada akhir Rasul Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendengarkan suara yang keluar dari tenggorokan Rasul hanya dua hal. Pertama, as-shalah, peringatan untuk salat. Kedua, peringatan untuk hamba-hamba dan para buruh. Buruh-buruh kita ini mayoritas adalah muslim dan muslimat. Mereka hidup dari bekerja di pabrik. Karena itu wajib kita perjuangkan agar mereka memperoleh hak-haknya untuk mendapat gaji yang pantas. Agar mereka bisa merasakan pembangunan yang kita cintai ini. Ini bukan soal kecil. Kita tahu kemarin kasus Marsina. Bagaimana seorang buruh yang berjuang untuk menaikkan 500 rupiah per hari. Akhirnya dicincang oleh majikannya seperti itu. Yang kita lihat di pengadilan kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah ketaatan ibadah dari rakyatnya. InsyaAllah saya kira ketaatan rakyat kita untuk ibadah barangkali yang terbesar di dunia pada saat ini. Alhamdulillah di mana-mana dari mulai desa sampai departemen-departemen melaksanakan sholat Jumat, sembahyang wajib dan majelis-majelis ta'lim. Televisi kita dan RAI menunjukkan sudah ada singkatnya Semarak Islam. Yang terakhir adalah disiplin dari pegawai-pegawai yang ada di negeri itu. Kalau ini bisa kita tegakkan, maka jadilah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya perjuangan ke sini merupakan kewajiban kita semua, tidak memilih sipil dan ABRI, rakyat dan ulama, tetapi untuk bisa pelaksananya semua ini, andil yang terpenting adalah menjaga rahmat Allah bersama berupa persatuan bangsa ini. Kalau sampai bangsa ini terpecah belah, maka hancurlah daya tahan bangsa ini. Karena itu saya menutup khutbah saya dengan menggarisbawahi pidato Bapak Presiden pada Maulid Nabi kemarin, di mana Bapak Presiden Soeharto telah menekankan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa dan para ulama agar tidak memecah belah umat karena kepentingan golongan dan kepentingan ambisi pribadinya. Ini perlu untuk negeri kita, karena negeri kita ini negara besar. 180 juta umat Islam dari segala macam golongan. Biarkan mereka tumbuh masing-masing. Yang penting mereka mengikuti hukum-hukum negara, tidak melakukan tindak-tindak yang merugikan negara. Mari kita jaga. Masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusinya, memberikan amal baktinya bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita semua mendapatkan rahmat, tabarruk, tawassul pada Rasulullah, sehingga dalam tahun-tahun yang akan datang kita sanggup melaksanakan pembangunan dalam PJP kedua ini tanpa gangguan dan membebaskan diri kita dari kemiskinan, kebodohan, dan tampil sebagai bangsa yang besar, Muslim yang dihormati di dunia dan dimuliakan oleh Allah kelak di akhirat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang sedianya akan